Kembali lagi, kali ini kita akan membahas film yang dimana para hewan bermutasi menjadi raksasa karena sebuah serum hasil penelitian. Sebelum lanjut jangan lupa like, subrek, dan klik tombol loncengnya ya. Langsung saja cekicot. Pada tahun 1933 para ilmuwan menemukan teknologi baru yang disebut sebagai CRISPR dan dapat mengobati penyakit tak tersembuhkan dengan penyuntingan genetika. Namun karena rawan disalahgunakan pada tahun 2016, intelijen Amerika menyatakan penyuntingan genetika sebagai senjata pemusnah massal dan kini stasiun luar angkasa Athena 1 telah hancur. Seluruh kru tewas, hanya menyisakan Carrie yang sedang meminta bantuan ke ruangan kontrol. Tetapi atasannya tidak akan membukakan pintu kapsul pelarian kecuali Carrie mengambil sampel mutagennya terlebih dahulu, dan karena tidak ada pilihan lain, Carrie bergegas mengambil sampel tersebut dengan melewati ruangan yang sudah acak-acakan. Yang akhirnya dia berhasil mengamankan 3 sampel, namun sialnya dia tergap oleh seekor tikus gila yang gagal bermutasi dan langsung mengejar Carrie dengan keringat yang membasahi bulu kuduknya. Carrie bergegas pergi menghindari puing-puing dan api secepat mungkin, dan dia berhasil memasuki kapsul pelarian tepat sebelum tikus dapat memakannya. Lalu Carrie meluncur dan melihat stasiun meledak, tapi sayangnya kapsul sudah rusak karena amukan tikus gila yang menyebabkan sebuah ledakan dan membunuh Carrie, sementara pecahannya jatuh ke bumi. Beberapa saat kemudian di suaka alam liar San Diego, seorang ahli pergorilaan bernama Davis beserta Nelson dan 2 karyawan magang sedang mengunjungi kandang untuk memperkenalkan gorila baru bernama Favo yang sangat agresif dan mengganggu para betina, sehingga Davis menggunakan bahasa isyarat untuk menenangkannya. Berbarengan dengan sahabat gorila albino Davis yang muncul bernama George, dan itu membuat Favo merasa terancam dan kembali agresif yang menyebabkan salah satu karyawan magang ketakutan dan berlari. Favo segera mengejarnya dan mendorongnya ke tanah, tetapi pada saat dia ingin digebrak, George muncul dan menyenggolnya yang membuat Favo ketakutan. Davis selalu menghampirinya dan memerintahkan untuk tenang, yang ternyata George hanya iseng, dan setelah mereka bertukar kekonyolan, Davis mengingatkan kepada George untuk bersikap baik kepada Favo karena dia sekarang adalah familinya, dan ketika Davis meminta salam kepalan, George malah memberikan ini. Don't do that. Stop that. Okay, all right, listen. I need you. Setelah itu karyawan magang yang terkesan karena Davis dapat menjinakkan gorila segede gaban mengajaknya berkencan di malam hari. Namun Davis menolaknya yang membuat Nelson menggelengkan kepalanya. Bisa-bisanya Davis lebih memilih hewan daripada manusia. Malam harinya ketiga tabung yang dibawa Carrie sampai ke bumi. Satu mendarat ke kandang George dan mengeluarkan gas hijau yang terhirup langsung oleh George. Yang kedua mendarat ke sekumpulan serigala, dan yang ketiga mendarat ke sungai yang mana langsung dimakan oleh buaya. Keesokan paginya Davis datang dengan tergesa-gesa atas panggilan dari Nelson yang memberitahunya bahwa George bertindak agresif dan menerobos kandang beruang grizzly. Mereka berdua pun menuju ke sana dengan Nelson yang memegangi senjata dan melihat beruang grizzly yang sudah meninggoy. Juga George yang sedang bersembunyi di kandang beruang dengan luka di dada sambil ketakutan karena dia telah membunuh beruang grizzly. Davis lalu menghampirinya untuk menenangkannya, tetapi dia rewas atau kaget melihat pertumbuhan George yang saat ini jauh lebih besar. George, it's okay to be scared. Is it me or is he considerably bigger? No, he's definitely bigger. Davis dan Nelson mendapat panggilan dari 2 karyawan magang yang melakukan penyelidikan terlebih dahulu karena melihat kobaran api di kandang gorila pada pagi hari dan menemukan tabung tersebut yang lantas Davis menyimpannya untuk diteliti. Kemudian dia mempelajari darah George dan berpikir itu tidak masuk akal karena darah George terdapat hormon pertumbuhan yang sangat mematikan dan seharusnya George sudah wafat. Nelson ingin mengembalikannya ke kandang, tetapi Davis menolaknya sampai mempelajari lebih lanjut. Sementara itu di perusahaan energi yang menaungi program mutagen, 2 kakak beradik yaitu Clear dan Britt yang marah karena program yang disebut Rampage gagal. Namun Clear mengkonfirmasinya itu tidak sepenuhnya benar karena dia mengetahui tikus yang sudah bermutasi. Juga dia melihat berita dari Perserikatan Meteor Amerika yang melaporkan sebuah meteor jatuh ke bumi, yang berarti kapsul penelitiannya tidak hancur, dan mereka segera menyewa biro militer swasta untuk mengambilnya kembali yang dipimpin oleh Break, dan bersama anggotanya dia menggunakan helikopter menuju ke tempat jatuh kapsul.
Sesampainya di sana, Brooke lalu mengabarkan kepada Claire yang mana kapsulnya sudah kosong dan rusak parah. Dia juga menemukan sekelompok serigala yang terbunuh. Claire menyadari bahwa ada satu serigala yang sudah bermutasi. Lalu Claire memerintahkan Brooke untuk menangkapnya hidup atau mati. Lalu Brooke menyetujuinya. Lalu dia dan anggotanya menaiki heli lagi untuk melakukan pencarian. Dan tak lama kemudian mereka menemukan keberadaan serigala itu. Dan mereka tidak yakin bahwa makhluk besar itu adalah serigala yang lantas mengeker dan menembakkan obat bius. Lalu mereka turun ke darat untuk mengkonfirmasi makhluk tersebut. Di sana mereka tidak menemukan jenazah serigala dan hanya menemukan jejak kakinya saja. Yang seketika mereka dikejutkan oleh suara yang membuat mereka langsung bersiap dan tiba-tiba serigala itu muncul dari samping lalu melahap satu prajurit. Brooke dan yang lainnya mulai menembaki dan seakan tidak percaya melihat serigala yang berukuran gede yang sekarang sedang melahap satu persatu prajurit. Helikopter juga membantu dengan menembakkan berandelnya, tetapi itu tidak terasa karena serigala yang bernama Raf ini semakin besar dan langsung melompat ke arah helikopter untuk menghancurkannya. Di bawah, Brooke adalah satu-satunya prajurit yang tersisa dan mencoba untuk melawan serigala seorang diri, tetapi karena ukuran yang jauh berbeda, Raf dengan mudah melahapnya. Di kota, seorang mantan ilmuwan rajin bernama Kate melihat berita yang melaporkan tentang sebuah meteor yang diduga puing Athena mendarat di suaka alam liar San Diego hingga menyebabkan George lepas dan masuk ke kandang beruang grizzly. Mendengar hal itu, Kate langsung menuju tempat perlindungan yang di sana dia bertemu dengan Lenong dan memberitahunya bahwa tabung yang ditemukan Davis adalah sampel yang dibuat olehnya. Si Lenong tak percaya hingga Kate mulai menyebutkan semua gejala yang dialami oleh George untuk membuktikan bahwa dia tidak ngawadul atau nggak bohong dan hanya dialah yang dapat menyelamatkan George. Mendengar hal itu, Davis lalu membawa Kate ke kandang George. Kate lalu menjelaskan bahwa mutagen tersebut sedang mencampur DNA George dengan DNA hewan lain yang menyebabkan dia tumbuh dengan cepat dan menjadi tak terkendali. Yang seketika itu George marah dan mulai memukul sangkar hingga hancur dan dia kabur menuju tempat kerumunan orang yang menyebabkan kerusakan yang bahkan dia menghancurkan mobil dengan bogemannya. Lalu polisi datang dan bersiap untuk menembakkan obat bius. Namun Davis menghentikannya dan menenangkan George dengan bahasa isyarat. Polisi meletakkan senjata mereka tetapi tidak untuk seorang polisi yang berada di helikopter yang baru nongol, lantas menembakkan panah bius kepada George. Malam harinya Davis dan Kate ditangkap oleh agen FBI yang dipimpin oleh Russell karena telah melakukan eksperimen ilegal terhadap George. Mereka lantas dibawa masuk pesawat dan beberapa saat setelah lepas landas, Davis melihat luka di dada George yang sudah sembuh dan Kate mengatakan bahwa itu disebabkan oleh mutagen. Berbarengan dengan Russell yang muncul untuk menginterogasi mereka dan mengejek Davis yang berhenti dari tentara dan memilih merawat hewan yang bahkan tidak mendapatkan dana pensiunan. Lalu dia terus mengoceh dan menghiraukan perkataan mereka berdua tentang betapa berbahayanya menyekap George di pesawat. Dan malah si Russell ini mengungkapkan bahwa Kate sudah tidak bekerja di energi dan dia telah dipecat 2 tahun yang lalu karena mencoba mencuri penelitian perusahaan dan dia menghabiskan 13 tahun di penjara. Dan karena hal itu akhirnya Kate mengaku bahwa dia tidak bisa menyembuhkan George yang menyebabkan Davis tidak mempercayainya lagi. Sementara itu di Energen, kakak beradik ini mengetahui Kate ditangkap dan Brad mengira bahwa Kate sedang mengumpulkan bukti untuk menghancurkan PT milik mereka. Namun Claire sudah memiliki sebuah rencana, yaitu memanggil para monster mutasi dengan gelombang radio. Karena mutagen yang tercampur di DNA dapat merespon frekuensi rendah dan dia akan menyiapkan militer untuk menembakkan obat bius R-19 yang dapat menghentikan amukan monster ketika sampai di titik perangkat sehingga mereka dapat menjual DNA-nya untuk menghasilkan cuan. Dan Claire tidak peduli dengan Kate karena dia pasti akan wafat oleh George yang akan mengamuk di pesawat, yang lantas mulai menyalakan sehingga serigala gede yang sedang mukbang berhenti lalu berlari menuju kota. Buaya bernama Lizzie yang sedang adem juga merespon dan menuju sumber suara.
George, you okay? George buddy? yang berada di pesawat pun juga mulai bereaksi dan terbangun lalu menghancurkan kandang hingga membuat kapal pun oleng sedikit. Para tentara mulai menembakinya namun gorila ini melemparkan mereka dengan begitu mudahnya. Russell pun tidak sempat untuk melawan karena George menjatuhkan tepat di bawah cekernya. Davis mencoba untuk menenangkannya tetapi dengan gebleknya tentara dari belakang menembaknya yang menyebabkan George mengamuk dan peluru nyasar pun tak sengaja menembak bahan peledak yang mana membuat ledakan hingga turbin pun hancur dengan pesawat yang mulai turun. Sementara itu George berhasil didorong oleh forklift. Lalu Davis mulai memakai parasut kepada dirinya, Kate dan juga Russell. Dan mereka berhasil melompat dari pesawat tepat sebelum pesawat jatuh bersama George di dalamnya. Ketika para mereka mendarat dan memeriksa lokasi jatuhnya pesawat, mereka tidak menemukan mayat George. Namun mereka melihat jejak kaki di rumput yang menunjukkan bahwa George selamat dan sedang menuju ke kota. Di lain sisi, The Energen Claire sangat amat marah mendengar bahwa Kate berhasil selamat. Berbarengan juga dengan FBI yang tiba di PT milik mereka untuk mengambil semua penelitian dan catatan perusahaan. Namun Claire ingin lempar batu sembunyi tangan dan memberitahu Pak Agen bahwa Kate sebagai penyebab dari semua kekacauan yang dilakukan oleh para monster. Kembali ke Davis yang ingin meninggalkan Kate karena dia sudah capek dengan sifat buruk manusia dan itu sudah banyak dia dapatkan ketika perang. Dan pada saat itu juga Davis menemukan George yang masih bayi atau bocil sedang bersembunyi di bawah mobil sambil melihat para manusia membantai ibunya untuk dijual ke pasar hewan gelap. Albino like that on the black market is worth a fortune. So I took him with me. Kate pun lalu menjelaskan mengapa dia menciptakan CRISPR, yaitu untuk menyembuhkan penyakit mematikan adik laki-lakinya. Dan pengembangan itu dilakukan di Energen. Namun alih-alih memakai CRISPR sebagai obat penyembuhan, para cucunggung itu malah menggunakannya untuk membuat senjata yang dicampur dengan DNA hewan. Kate berusaha untuk menghancurkannya tetapi dia malah dijebloskan ke penjara. Dan sebulan setelah dia dikurung, adik cowoknya meninggal dunia. Yang mana itu membuat Om Botak merasa iba dan kasihan. Dan dia memberikan Kate kesempatan untuk membantunya. Sounds like a plan. Russell juga merasa berutang budi kepada mereka karena telah menyelamatkan koboi tua sepertinya. Jadi dia menghubungi anak buahnya untuk diselamatkan dan kelompok itu kemudian dibawa ke pangkalan angkatan udara yang dipimpin oleh Kolonel Blacks. Dia lalu menunjukkan rekaman George dan Raph berlari menuju kota. Davis memberitahu bahwa gorila dan serigala tidak mungkin melakukan perjalanan ke tujuan yang sama. Dan Kate pun berpikir hewan itu pasti dipanggil oleh Energen yang memang sudah memiliki obat penawarnya. Davis menyuruh kolonel untuk mengevakuasi seluruh warga sipil. Namun si Cengoh ini malah mengusir mereka. Dan di luar Davis mencoba bernegosiasi dengan tentara untuk membiarkannya pergi. Tetapi karena tidak berhasil, Davis akhirnya mengeluarkan jurus Smackdown-nya. That's the plan you were working on? Well, I didn't kill him. Mereka mencoba untuk mencuri helikopter dan ketika Russell melihat mereka, dia memberikan kunci untuk menyalakan helikopter dan telepon agar tetap terhubung dengannya. Sementara itu tim Cengoh mencoba untuk menghentikan monster itu, tetapi senjata dan bahkan bahan peledak mereka tidak berguna dan malah membuat seluruh tentara tewas. Semua ini menyadarkan mereka atas perkataan Davis dan dia mulai mengevakuasi seluruh kota sebelum hewan segede gaban itu tiba. Di sana Russell memberikan informasi itu kepada Davis yang berpikir mereka tidak akan bisa mengeluarkan semua orang tepat waktu. Hingga pada saat Josh dan Raph tiba di kota, mereka mulai menghancurkan segalanya seperti bangunan, kendaraan, kantor DPR, dan bahkan menghancurkan helikopter yang mendekati mereka. Militari mengirim pasukan dan tank, tetapi tetap saja itu tidak berhasil untuk menghentikan para monster yang sekarang menghancurkan semuanya yang menghalangi jalan mereka. Davis, there's something big in the river. Lizzie juga sudah tiba di kota melalui sungai dan dengan cepat bergabung dengan para monster lain untuk menciptakan huru-hara menggunakan mulutnya yang besar untuk menggigit tank dan jet yang mencoba untuk mengalahkannya. Sudah lelah dengan semua ini, si Cengoh menyuruh anak buahnya menyiapkan bom untuk menghancurkan separuh kota. Russell menganggap ini ide yang buruk dan menjelaskan bahwa Davis dan Kate sedang dalam perjalanan untuk mengambil penawarnya. Tetapi si Cengoh ini tidak mempercayainya, terlebih mereka telah mencuri heli. Yang lantas dia mengusir
Russell dari tempatnya. Dan pada saat itu Russell menemukan sebuah hasil dan bukti yang ditemukan di perusahaan dan meminta untuk melakukan penangkapan kepada kakak beradik itu. Bersamaan dengan jet pembawa bom yang sudah lepas landas, Kate dan Davis berhasil mencapai Energen lalu mengambil 3 botol penangkal racun. Namun Claire melihat di kamera keamanan dan datang untuk menghentikan. Yang lantas dia menjelaskan memang benar penawarnya bisa menghentikan agresivitas sang monster, tetapi tidak untuk mengembalikan ukuran tubuh monster kembali seperti semula. Dan Claire meminta botol yang dipegang Kate lalu menembak Davis sehingga dia jatuh ke ubin dan tak sadarkan diri. Setelah itu Claire mengambil Kate untuk dijadikan sebagai sandera dan membawanya ke atap. Tetapi pada saat mereka akan melarikan diri menggunakan helikopter, George berhasil naik ke atas gedung lalu dia mematahkan buntut helikopter. Dan untungnya Kate masih diberikan hidup oleh sutradara. Sementara Davis berhasil menuju atap lalu memeluknya dan mengatakan peluru tidak mengenai organ vitalnya. Sementara George terus mengamuk dengan menghancurkan antena yang mengirim sinyal. Pada saat itu Kate mengungkapkan bahwa dia menyimpan salah satu botol vaksin sehingga mereka dapat menyelamatkan George. Claire lalu mengarahkan pistolnya dan dengan cepat Kate meraihnya lalu memasukkan obat penawar ke dalam tasnya. Berbarengan dengan Davis juga yang memanggil George, yang lantas dia menarik Claire untuk menghuapnya juga dengan penawar yang ada bersamanya. Di bawah, Brad ingin melarikan diri sambil membawa laptop dan tikus labnya untuk dia bisa memulai bisnis kembali. Namun di sana dia bertemu dengan Russell yang lantas mengambil barang-barang darinya dengan imbalan dia dibebaskan. Tentunya Brad senang mendengarnya, tetapi ketika dia keluar tiba-tiba dia tertimpa puing-puing di gedung yang berjatuhan. Di lain sisi Lizzie dan Rap menghancurkan gedung-gedung sementara George mulai tenang berkat penawarnya. Lalu Davis dan Kate mengambil helikopter yang potong tepat sebelum bangunannya runtuh. Davis melihat umat manusia yang belum mengungsi, tetapi juga dia mendapatkan George dalam keadaan baik-baik saja. Dan di depan mereka Lizzie dan Rap bergelut ria sehingga Davis menyuruh Kate pergi untuk mencari Russell. Sementara dia akan melawan 2 monster itu bersama George CS-nya. Monster itu mulai berguling, namun pada akhirnya Rap terbunuh oleh Lizzie dengan menggigit lehernya. Dan sekarang giliran George menantang Lizzie dengan bantuan Davis yang melemparkan ikat pinggang granat ke pundak Lizzie. Namun dia telah tumbuh sangat kuat dan granatnya tidak membuatnya kalah. Dan dengan cepat Lizzie melemparkan George ke sebuah bangunan yang menyebabkan batangan besi menusuk ke badan George. Dan ketika Lizzie ingin menghabisinya, Davis menggunakan brendel helikopter mulai menembaknya untuk mengalihkan perhatian Lizzie, yang lantas dia menuju ke arah Davis. Dan ketika dia akan dibunuh, George mengambil batangan besi dan melompat ke udara untuk menusuk mata Lizzie, yang akhirnya dia koit atau kalah terbunuh. Di samping itu Kate menghubungi Russell dan memberitahunya tentang obat penawarnya yang sudah bereaksi, sehingga Russell menelepon si Cengho untuk menyampaikan pesan tersebut. Si Cengho memperhatikan di layarnya dan melihat keadaan yang sudah kondusif, jadi dia memberhentikan serangan udaranya. Namun sayangnya George pingsan ketika sudah meng-KO buaya. Davis sedih melihatnya dan meratapi nasibnya. Namun ketika dia akan pergi, Davis melihat George bergerak atau bergoyang dan menyadari bahwa si monyet telah membohonginya lagi, yang lantas dia memberikan ini kepada si Om Botak. Lalu diakhiri dengan kepalan tinju dan film pun selesai.